Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام أستاذ. كيف حالكم؟ Alhamdulillah. الحمد لله بخير بخير. Ini kita insya Allah sekitar minggu depan insya Allah kita akan tamatkan ini. Amin insyaallah. نعم أستاذ. Alhamdulillah. Sini mau baca kitab apa lagi kita ya? Masih tuh. Ada saran Ustaz? Antum masih tuh Ustaz. Yang penting belajarnya sama Ada Ustaz. kita punya Syekh Yahya, karya Syekh Yahya Al-Ghaufani. Bagus kitabnya. Kitab tajwid juga. Itu beliau modelnya lebih banyak ke prakteknya. Lebih banyak memberikan contoh-contoh yang sering kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang. Nah, Bahkan bukan hanya di sekitar negara Arab ya. Juga termasuk kesalahan-kesalahan yang terjadi bahkan di Indonesia pun beliau cantumkan juga. Kalau orang Indonesia itu kesalahannya di sini. Masya Allah, Masya Allah. Siap Ustaz, siap hadir Ustaz, insya Allah. Mudah-mudahan Ustaz juga sehat selalu. Allahumma amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah. Amin, amin. Oke, kita mulai ya. Hadir Ustaz. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وتوفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hari ini kemarin pertemuan kemarin kita terakhir membahas tentang hamzatul wasl, kemudian hamzatul qata. Sebelumnya juga kita membahas tentang al-alifat as-sab'ah, al-alifat as-sab'ah, alif yang berjumlah 7 atau alif yang berada di 7 kata di dalam Al-Quran. Insya Allah sebenarnya pembahasan tentang tajwid ini sudah selesai. Ini hanya pembahasan penyempurna. Pembahasan tentang tajwid itu sudah selesai semenjak kita membahas al-waqaf dan ibtida. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang sedikit perkembangan atau fase-fase penulisan Al-Quran.
marahilu tatawwuri kitabati wa dhabtil mushaf syarif. Nah, fase-fase marhalah-marhalah perkembangan penulisan dan dhabt Al-Quran, dhabt al-mushaf asy-syarif. Jadi ada namanya penulisan, ada namanya ad-dhabt. Penulisan itu yang semacam apa? Penulisan itu hanya kerangka huruf. Kerangka huruf. Titik tidak dihitung, kemudian harokat tidak dihitung, tanda mat tidak dihitung, semuanya tidak dihitung. Kecuali apa? Kecuali kerangkanya saja. Dhabt, dhabt apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk memberikan titik atau memberikan tanda sukun, memberikan harakat, memberikan mat, memberikan ya kecil yang biasanya di misalnya bihi, setelah H itu ditaruh ya kecil, ekornya ke belakang. Kemudian kalau misalnya lahu, setelah H itu H dhamir diberikan waw kecil. Nah, itu adalah tugasnya ad-dhabt. Marahilu tatawwuri kitabati wa dhabt al-mushaf asy-syarif. Kutiba al-Qur'anul Karim, kata Syekh Aiman. Kutiba al-Qur'anul Karim zaman an-nubuwah khaliyan minan naqd wasyakl wal hamazat. Al-Quran ditulis pada zaman Nabi itu tanpa titik, tanpa syakal. Syakal itu harakat, fathah, dhammah. Wal hamazat, hamzah, yang hamzah bentuknya seperti ini, yang bukan yang bentuk alif ya, yang bentuk seperti apa itu dia, seperti S gitulah. Kemudian itu tidak ada semuanya. Ala adatil Arabi fil kitabati anadzak, sesuai dengan kebiasaan orang Arab dalam menulis di waktu itu. Walam yakun dzalika yushkilu alaihim, dan itu tidak masalah. Mereka bisa membaca tulisan tanpa titik, tanpa harakat. Kita sekarang yang ada titik aja susah kan? Apalagi yang tanpa harakat saja susah itu, apalagi yang tanpa titik. Antara misalnya yaf'alu sama taf'alu, bagaimana kita membedakannya, gitu kan? Yaf'alu bisa dibaca kalau tanpa titik, bisa dibaca taf'alu. Itu kita sudah kebingungan. Jadi kalau di zaman kenabian, di zaman orang Arab dulu itu tidak masalah, gitu, karena mereka sudah biasa. Fahiya lughatuhum wa hum ahluha, karena itu memang bahasa mereka gitu. Yatakallamuna biha wa yaqra'unaha bil-tab'i was-saliqa. Mereka membaca, mereka juga berbicara dengan bahasa itu. Kemudian apa yang terjadi setelah penulisan Al-Quran? Setelah ada perluasan gitu, perluasan negara-negara Islam, kan itu kan setelah Rasulullah SAW wafat, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu setiap khalifah itu ada pencapaian-pencapaian di dalam menaklukkan negeri-negeri gitu. Jadi semakin luas penaklukannya, maka semakin banyak pula orang yang masuk ke dalam Islam. Nah, setelah mereka banyak masuk Islam dari non-Arab, mereka berbondong-bondong datang ke negara Arab untuk apa? Untuk menimba ilmu, untuk belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar mengucapkan bahasa Arab, belajar Al-Quran, kemudian belajar supaya memahami makna Al-Quran. Karena mereka nih orangnya bukan orang Arab, berarti sering terjadi, otomatis kesalahan itu sering terjadi. Misalnya kita orang Indonesia, kalau bahasa Arab itu pasti ada salahnya gitu, kadang salah di harakat, pokoknya banyaklah salahnya gitu kan, karena memang bukan bahasa mereka gitu. Orang non Arab itu kalau bahasa Arab pasti ada salah, karena memang bukan bahasa mereka. Sampai-sampai ini berpengaruh kepada siapa? Kepada orang pribumi, orang Arab asli itu, anak-anak mereka itu terpengaruh dengan orang non Arab. Mereka itu anak orang Arab sendiri pun salah gitu. Buktinya itu putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali ketika malam hari mereka berdua duduk sambil melihat ke langit. Pada malam itu Masya Allah bintang-bintang itu sangat bagus. Kata putrinya, ma ajmalus sama.
Kata apa namanya? Putrinya mau bilang gini, alangkah indahnya langit. Tapi dia bilang ma ajmalus sama. Ajmalu. Kata Abul Aswad, karena mendengar putrinya bilang ma ajmalu, beliau bilang nujumuha. Padahal putrinya nggak bertanya gitu. Abul Aswad bilang bintang-bintangnya gitu. Bukan itu maksudku, kata putri Abul Aswad. Maksudku adalah at-ta'ajjub, takjub gitu ya. Oh, kalau kamu mau takjub, jangan bilang ma ajmalus sama. Kalau ma ajmalus sama berarti kamu nanya gitu kan. Kalau kamu nanya saya jawab. Yang bagus di langit itu adalah bintang-bintangnya. Tapi kalau mau takjub, kata Imam Abul Aswad, kamu bilang ma ajmalas sama. Ma ajmala as-sama. Kalau mau takjub ngomongnya fathah. Nah, ini buktinya anak-anak orang Arab sendiri juga terpengaruh. Semakin parah kondisi, maka dibutuhkanlah apa namanya? Seperti panduan ya, panduan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini kan memang harus benar-benar dijaga ya, karena perubahan sedikit saja itu bisa berpengaruh gitu. Maka Abul Aswad mulai memberikan titik, tapi bukan titik bulat ya, seperti hanya garis gitu. Diletakkan di mana? Diletakkan kalau harokatnya fathah, maka diletakkan di atas huruf. Kalau harokatnya dhammah, diletakkan titik itu seperti garis kecil itu di depan huruf. Kalau kasrah, diletakkan di bawah huruf. Ini namanya titik i'rab. Titik i'rab. Jadi yang diberikan titik itu adalah ininya aja, harokatnya saja. Harokat fathah, dhammah, kasrah. Itu saja gitu. Tidak ada titik misalnya titik satu, enggak. Karena itu enggak dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan di masa itu adalah bagaimana cara agar orang bisa membaca Al-Qur'an itu dengan i'rab yang benar, dengan harokat yang benar. Itu saja. Apa kata Syekh Aiman di sini? Wa ma'a intisharil Islam fi arja'il ardi wa dukhulil a'ajim fihi wa ikhtilatihim bil Arab. Nah, seiring dengan berkembangnya, menyebarnya Islam di penjuru negeri dan masuknya orang-orang a'ajim, orang-orang non-Arab, dan mereka bercampur dengan Arab, orang Arab, bada'a yadhharul lahnu fil lughatil arabiyyah, maka mulailah muncul kesalahan di dalam bahasa Arab. Mimma da'al ulama'u ila wad'i alamatil i'rab, yang yang mendorong para ulama itu memberikan atau meletakkan tanda i'rab, harokat atas bawah depan itu diberikan. Liyanhuwan nasu nahwaha, agar orang mengikutinya gitu. Faqama Abul Aswad ad-Du'ali al-mutawaffa sanata 69. Imam Abul Aswad ad-Du'ali wafat tahun 69 Hijriyah. Binaqtil mushafil karim naqta i'rab. Beliau memberikan titik i'rab di dalam mushaf. Jadi namanya titik i'rab. فجعل علامة الفتح نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح. Maka beliau meletakkan titik merah di atas huruf sebagai tanda fathah. Jadi titiknya diberikan merah. Kenapa dipilih warna merah? Karena mereka di zaman dulu itu nggak berani menambah-nambah di dalam Al-Quran yang bukan Al-Quran gitu. Jadi kalau ditambah, itu warnanya dibedain gitu. Supaya apa? Supaya agar orang tahu bahwa tambahan ini adalah tambahan dari selain Nabi, seperti itu. Kemudian begitu juga dhammah. Beliau letakkan di depan huruf. Kemudian kasrah beliau letakkan di bawah huruf. Makanya kalau kita ngaji dulu, kalau itu kan ada model apa ya? Apa alif itu alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Nah, itu asalnya dari sini. Alif di atas A, di atas, alif di depan U. Kok bisa di depan? Padahal kan di atas juga tanda bacanya. Dhammah kan di atas juga kan, nggak di depan huruf. Misalnya qalu. Nah, itu tanda dhammah itu ditaruh di mana? Di depan huruf, di atas huruf. Tapi kenapa kita ngaji dulu ngomongnya di depan? Nah, karena memang asalnya dhammah itu diletakkan di depan.
قال الإمام أبو عمرو الداني في كتابه المحكم في نقد المصحف. Imam Abu Amr Ad-Dani wafat tahun 444 Hijriah, salah satu imam qiraat. Beliau mengatakan di kitab beliau yang bernama Al-Muhkim, fakhtara minhum Abul Aswad rajulan min Abdi Qais. Nah, jadi Imam Abul Aswad itu ketika memberikan titik itu nggak kerja sendiri gitu. Beliau seperti ininya, seperti ketuanya lah. Beliau memilih seorang lelaki dari Abdil Qais. Faqal, maka Abul Aswad mengatakan, khudhil mushafa wasibghan yukhalifu lawnal midad. Ambil mushaf. Imam Abul Aswad memerintahkan untuk mengambil mushaf, kemudian mengambil tinta yang warnanya berbeda dengan warna tinta mushaf. Tinta mushaf waktu itu warna hitam. Maka diambillah warna merah. Fa'iza fatahtu syafatayya fanqut wahidatan fawqal harf. Kata Imam Abul Aswad, apabila aku iza fatahtu, kata beliau, iza fatahtu syafatayya fanqut nuqtatan fanqut wahidatan fawqa al-harf. Dari sinilah muncul istilah fathah. Jadi iza fatahtu syafatayya, apabila aku buka, maksudnya apa? Aku baca huruf yang harakannya fathah. Misalnya qalu, misalnya wama, ini kan dibuka. Iza fatahtu ma, kata beliau letakkan satu titik di atas huruf. Wa iza dhamamtuhuma faj'alin nuqtata ila janibil harf. Apabila aku mendhammahkan, nah, mendhammahkan itu apa? Apabila aku membulatkan, memonyongkan bibirku, kata ini Abul Aswad, maka letakkan titik di samping huruf, di depannya. Wa idza kasartuhuma faj'alin nuqtata fi asfalihi. Apabila aku turunkan, aku kasrahkan, kata beliau, aku turunkan bibirku, maka letakkanlah titik di bawah huruf. Fa in atba'tu syai'an min hadhihi al-harakati ghunnatan, kata beliau, kalau harakat yang tiga ini saya sertai dengan gunnah, kata beliau, fangqut nuqtatain. Apa maksudnya disertai dengan gunnah? Bertanwin gitu. Kalau fathah atau dhamma atau kasrah yang ada gunnahnya, kata beliau, misalnya an, nah kan ada gunnahnya. Kalau ada gunnahnya, maka apa yang dilakukan, kata beliau, berikan dua titik. Jadi dua titik. Fabtada'a bil mushafi hatta ata ala akhirih. Maka beliau mulai menulis sampai selesai. Ini adalah kalam dari Imam Abu Amr Ad-Dani, wafat tahun 444 Hijriah, yang beliau sudah wafat 1100 tahun yang lalu. Jadi beliau wafat 1100 tahun yang lalu, pas 1100 tahun yang lalu, karena beliau wafat di bulan Syawal, pertengahan Syawal, tahun 444 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah, sekarang bulan Zulqa'dah. Berarti sudah genap 1100 tahun beliau wafat. Tapi kitabnya, Masya Allah, banyak sekali kitab-kitab beliau yang masih sampai kepada kita. Ada kitab Al-Jami' dalam qiraat, ada kitab Al-Bayan kalau nggak salah, fi addi Al-Quran. Kemudian ada kitab juga Al-Muqni' di ilmu rasm. Kemudian ada juga kitab ini Al-Muhkim. Kemudian ada kitab At-Taisir. Itu banyak kitab-kitab beliau sampai sekarang, insya Allah, alhamdulillah masih sampai kepada kita. Nah, kebanyakan kan kalau udah 1000 tahun atau lebih itu ada yang hilang atau apa. Kalau beliau, alhamdulillah, kitab-kitab beliau masih banyak yang sampai kepada kita. Ini fase pertama, titik i'rab. Kemudian fase kedua, mulai orang itu semakin lemah kemampuannya ya. Yang awalnya bisa baca tanpa titik, gitu kan, cuma diberikan tanda harokat saja. Semakin lama orang itu semakin nggak bisa membedakan mana ba, mana ta, mana ta. Gitu. Perlu kita berikan tanda gitu. Ba itu gimana tandanya, ta itu tandanya gimana, ta itu tandanya gimana, jim, ha, kha, dal, zal, yang huruf-hurufnya yang mirip-mirip ini kan belum ada titiknya. Maka butuh diberi titik.
Apa kata Syekh Aiman di sini? Amma naqtul i'jam wa huwa alladhi, namanya naqtul i'jam namanya ya. Titik ba yang satu itu, ta yang dua, ta yang tiga, jim satu di bawah, itu namanya titik i'jam. Namanya titik i'jam. Perlu dicatat itu. Wa huwa alladhi furriqa bihi bainal mutashabihati fil khat. Nah, dengan titik itulah kita membedakan huruf-huruf yang mirip di dalam penulisannya. Fayaudu li Nasr ibn Asim al-Laitsi. Nah, titik i'jam ini siapa yang penemunya? Penemunya adalah Al-Imam Nasr ibn Asim al-Laitsi. Nasr ibn Asim al-Laitsi wafat tahun 90. Kalau Abul Aswad tadi wafatnya tahun 69. Wafat tahun 69. Nasr ibn Asim wafat tahun 90. Berarti sekitar 21 tahun ya jaraknya. Nah, 21 tahun wafat Abul Aswad, wafat pula Nasr ibn Asim. Jadi dua-duanya punya kontribusi untuk Al-Qur'an ini. Haitsu naqata al-huruf al-mutashabihata bi khututin ma'ilatin saghiratin. Nah, beliau memberikan titik, tapi dengan titik yang garis yang afwan. Tadi saya bilang kan titik i'rab itu dengan garis miring. Ternyata bukan. Titik i'rab itu titik bulat. Titik i'rab titik bulat, tapi titik i'jam itu garis miring. Itu garis miring. Bi khututin ma'ilatin saghiratin, dengan garis miring kecil, kata beliau, hatta la takhtalita ma'a naqtil i'rab. Supaya apa? Supaya dibedakan antara titik i'rab sama titik i'jam. Itu bisa dilihat di kitab Tajwid Al-Musawwar. Walamma tahawwala naqtul i'rab. Nah, ketika berubah titik i'rab dari niqatin hamra, dari titik-titik merah, ila hurufi maddin saghiratin. Nah, jadi yang awalnya cuma titik itu berubah menjadi apa? Menjadi huruf mad. Jadi kalau yang fathah itu mereka letakkan apa? Alif. Nah, jadi fathah itu misalnya wama, wa itu tanda yang awalnya titik merah di atas diganti dengan alif. Alif yang miring. ولما تحول نقط الإعراب من نقاط حمراء إلى حروف مد صغيرة لم يعد يخشى اللبس. Ketika sudah berubah titik i'rab, berubah menjadi huruf mad, maka tidak dikhawatirkan lagi ada kemiripan gitu. Yang awalnya tadi kan titik i'jam itu garis miring, titik i'rab itu bulat. Kenapa dibedakan? Karena takut tercampur antara titik i'rab dan titik i'jam. Ketika titik i'rab sudah diganti menjadi huruf mad, maka mereka mengubah titik i'jam menjadi titik gitu. Yang garis miring itu diganti menjadi titik. Wajara al-'amalu 'ala dzalika ila 'asrina. Maka yang demikian itu sampai kepada kita gitu. Jadi sampai kepada kita titik i'jam itu ya titik gitu. Yang kita lihat titik 1 ba di bawah, titik 2 ta di atas. Nah, itulah yang mereka ganti, yang awalnya adalah garis miring, cuma garis miring. Fanaqata Nasr ibn Asim al-ba biwahidatin tahat. Maka Imam Nasr ibn Asim memberikan ba satu titik di bawah. Kemudian watta'a bisnataini min fawq. Nah, ta dengan 2 titik di atas, watta'a bi thalathin min fawq, sa 3 titik di atas. Wa naqata an-nuna wal ya'a ghayra al-mutatarrifataini biwahidatin lin-nuni min fawq wa bisnataini lil ya'i min tahat. Nun dan ya ini ketika di tengah-tengah ya, itu sama seperti ba. Jadi ba, ta, sa, nun, ya, itu di tengah-tengah kata itu sama bentuknya. Sama gitu, cuma pakai gigi doang gitu. Jadi untuk membedakannya apa? Jadi nun diberikan 1 titik di atas.
nun satu titik di atas. Nah, bahkan satu titik di bawah, berarti nun di atas. Kemudian ya dua titik di bawah. Yang dua titik di atas sudah diambil oleh ta, seperti itu. Tapi di masa itu nun dan ya nun dan ya apabila di akhir kata, ini ingat ya, ini penting nih. Nun dan ya apabila di akhir kata itu tidak diberikan titik. Sebab apa? Sebab nun dan ya di akhir kata itu tidak serupa dengan ba. Nah, kalau ya kan seperti apa? Seperti S gini kan, belok. Kalau nun ke bawah gitu, kayak seperti mangkok gitu. Kalau ba itu sa itu seperti sampan gitu, datar. Kalau nun ke bawah gitu, perutnya ke bawah. Jadi nun dan ya tidak mirip dengan ba, ta, sa ketika di akhir kata. Wa naqatal jima biwahidatin min tahat. Beliau memberikan satu titik di bawah untuk huruf jim. Wal kha'a biwahidatin min fawq. Kha diberikan satu titik di atas. Kemudian ha tidak perlu lagi diberi titik karena nggak ada yang serupa, cuma 3 ini kan. Jim sudah diberi tanda, kha sudah diberi tanda di atas. Kemudian ha nggak perlu lagi gitu. Jadi tidak adanya titik itu sebagai tanda gitu. Kalau di dalam nahwu itu mirip seperti apa? Seperti isim, seperti isim fi'il huruf. Apa tanda isim? Tanda isim itu adalah jar, tanwin, masuknya alif lam, ya kan? Kemudian apa tanda fi'il? Fi'il itu tandanya adalah bisa dimasuki at-ta'nis. Kemudian apalagi bisa dimasuki sin, misalnya saya alamun, bisa dimasuki saufa, ya kan? Kemudian tanda huruf apa? Tanda huruf itu ma la yasluhu ma'ahu dalilul fi'il wala dalilul al-ism. Jadi huruf itu, tandanya huruf itu dia tidak kemasukan ini tandanya fi'il, tidak juga kemasukan tandanya isim. Jadi itu juga dengan ha. Ha ini tidak diberi tanda, tidak tandanya apa namanya jim, tidak juga tandanya al-kha. Jadi tanpa tanda. Kemudian wa naqata dzal bi wahidatin min fawq. Dzal diberikan satu titik di atas. Kemudian beliau meninggalkan dal tanpa titik. Karena tidak ada yang serupa lagi. Kalau dzal dikasih titik satu, maka dal tidak perlu diberi titik lagi. Kemudian wa naqata zaya bi wahidatin min fawq. Zai satu titik di atas, beliau biarkan ra tanpa titik. Wa naqata shina bi thalathin min fawq. Shin diberikan titik 3 di atas, tapi titiknya bukan titik yang dilihat sekarang. Jadi kan sin itu ada 3 giginya kan. Nah, jadi di setiap gigi itu ditaruh titik. 1, 2, 3. Jadi berjajar gitu. Seiring berjalannya waktu maka para ahli kaligrafi itu membuat titiknya menjadi seperti segitiga gitu. 2 di bawah, 1 di atas. Tapi dulu itu shin itu titiknya bukan seperti itu. Sama juga seperti sa. Sa itu titiknya tidak segitiga gitu. Hanya sejajar gitu. 3 titik. Wa naqata dhada biwahidatin min fawq. Dhad 1 titik di atas, sad tidak perlu lagi. Kemudian wa naqata dha biwahidatin min fawq. Dha 1 titik di atas, kemudian ta tanpa titik. Kemudian wa naqata al-ghain biwahidatin min fawq. Ghain diberikan 1 titik di atas, kemudian ain tidak perlu diberi titik. Wa naqata al-fa'a ghayra al-mutatarrifati biwahidatin min tahat. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Fa, kata beliau, memberi titik fa yang di tengah-tengah, fa yang di tengah-tengah kata, itu dengan 1 titik di mana? Di bawah. Fa itu dulu, awalnya, pada mulanya, titik fa itu bukan di atas, tapi di bawah. 1 titik di bawah. Wa naqata al-qafa ghayra al-mutatarrifah. Qaf yang bukan di akhir kata, yang di tengah-tengah kata atau di awal kata, itu diberikan titik 1 di mana? Di atas. Qaf itu titiknya di atas 1. Nah, yang kita lihat sekarang kan qaf titiknya 2 kan? Dulu enggak. Dulu itu qaf itu titiknya 1 di atas. Kemudian fa titiknya 1 di bawah.
Makanya dan ini masih berlaku di mana? Di Maroko, di Maghrib, di Mauritania itu masih berlaku ya penitikan seperti ini. Kalau kita lihat mushafnya Imam Warsh, mushafnya Imam Qalun, itu mushaf yang di sana itu titiknya itu masih fa itu titiknya satu di bawah. Jadi saya ada mushaf Qalun ini mushaf Qalun. Masya Allah. Tapi di mushaf Qalun ini dia beri titiknya sama seperti Masyariqah, sama seperti biasa. Tapi kalau yang mushaf Warsh, kalau mushaf Warsh itu titiknya fa itu di bawah satu, qaf titiknya satu di atas. Kaf pada waktu itu ketika berada di akhir kata itu tidak mirip dengan lam, makanya tidak diberikan titik. Wa taraka al-lama wal mima wal ha'a wal waw wal alif muhmalatin li'adami al-ishtibah. Lam, mim, kemudian ha, kemudian waw, kemudian alif itu dibiarkan muhmalat tanpa titik. Kenapa? Karena nggak serupa dengan manapun. Mim nggak ada yang mirip dengan mim. Lam juga nggak ada. Ha juga nggak ada. Waw nggak ada juga. Alif juga nggak ada yang mirip. Makanya nggak perlu diberi titik. Karena fungsi titik itu adalah untuk penanda, untuk pembeda. وكذلك ترك الفاء والقاف والنون والياء المتطرفات مهملة لعدم الاشتباه. Begitu juga Nasr ibn Asim membiarkan fa, qaf, nun, ya yang berada di akhir kata tanpa titik karena tidak mirip sama sekali dengan huruf manapun. Jadi ini 4 huruf ini digabung jadi huruf yunfiqu. Yunfiqu. Nah, ingat aja ini kata yunfiqu, 4 huruf ini di akhir kata itu tidak diberikan titik. Misalnya alladzina itu na itu tidak diberikan titik. Atau allazi itu ianya itu nggak dikasih titik. Nah, seperti itu. Yunfiqu, qafnya itu tidak diberi titik. Kemudian misalnya la takhaf, nah fa-nya nggak diberikan titik. Seperti itu. Kata beliau, "Tsumma jara al-'amalu 'inda al-masyariqati 'ala naqtiha tardan lil qa'idah." Kemudian orang masyariqah, orang masyriq, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah memberinya titik, diberikan titik. Nah, gitu. Sama saja gitu, tidak dibeda-bedakan antara yang di akhir kata dengan yang di tengah kata. Jadi kan yang kita lihat sekarang, itu fa itu di mana-mana, baik itu di akhir kata maupun di awal kata ataupun di tengah-tengah kata, itu tetap diberikan titik. Kenapa? Karena ya udah kalau kaidahnya seperti itu kita ikutin kaidahnya saja gitu katanya. Wa baqiyal magharibatu ala al-asl. Nah, tapi orang magharibah itu tetap berpegang kepada al-asl. Asalnya. Di sini beliau sebutkan atau beliau cantumkan di sini ada gambar-gambar tentang perkembangan penulisan huruf yang 4 tadi yunfiqu. Ada di sini ada khat maghribi, kaligrafi versi Maghrib. Kemudian beliau juga cantumkan di sini setelah penitikan nun itu nun di akhir itu diberikan titik. Kemudian di sini ada juga perkembangan penulisan perkembangan titik shin. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, shin itu pada awalnya diberi titik 3 di atas setiap gigi itu diberikan 1 titik. Kemudian semakin berkembangnya kaligrafi atau khat itu mereka jadikan titiknya seperti apa? Seperti segitiga seperti ini. Kemudian kaf ini beda. Dulu كانت الكاف المفردة المتطرفة مميزة عن اللام بشكلها. Kaf ketika di akhir kata itu beda, sangat beda dengan lam. Tidak seperti kaf yang kita lihat sekarang. Kalau kaf yang kita lihat sekarang misalnya dzalikal kitab, kita buka di mushaf, coba lihat bentuknya itu. Itu kan mirip lam kan? Dzalikal kitab itu mirip seperti lam. Jadi kan tunduk kemudian berdiri
kemudian ada bawahnya gitu. Itu mirip seperti lam. Dulu nggak seperti itu gitu. Makanya nggak ada titik lam, ya, kaf nggak ada titiknya gitu. Karena ketika di tengah-tengah, kemudian di akhir itu beda sekali dengan lam gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu kaf itu makin beda gitu, makin berubah sampai menyerupai lam gitu. Maka kalau sudah menyerupai lam, apa yang dikhawatirkan? Dikhawatirkan malah kaf itu dibaca lam gitu. Maka bagaimana mengatasi itu? Dengan cara apa? Dengan cara menaruh kaf yang asli, yang seperti S gini, tek panjang ini, itu ditaruh di tengah-tengah lam. Nah, untuk apa? Untuk sebagai penanda gitu. Jadi kaf yang bentuknya lam itu diberi tanda seperti itu, seperti kaf gini. Supaya apa? Supaya membedakan antara kaf dengan lam. Seiring berjalannya waktu, nah kaf yang ditaruhkan di tengah-tengah, kaf di akhir itu, kaf yang mirip lam itu berubah menjadi apa namanya? Kafin zinadiyah namanya. Kaf zinadiyah yang mirip hamzah. Kalau kita lihat zalikal kitab, zalika itu kan ada seperti hamzah di tengah-tengahnya. Itu namanya kaf zinadiyah. Kaf zinadiyah. Kemudian penulisan hamzah. Bagaimana hamzah dulu ditulis? Nah, hamzah ini lam yakul lil hamzati suratun fil khatt 'inda al-'arab. Jadi hamzah itu tidak ada bentuknya dulu di ketika mula-mula apa namanya bahasa Arab ini ditulis, nggak ada bentuknya. Bal kanu yu'amilunaha kattali. Tapi mereka itu apa yang mereka lakukan? Fi awalil kalimah yaktubunaha alifan. Kalau hamzah itu di awal kata, mereka tulis alif gitu. Nggak ada kepalanya, itu nggak ada, kepala hamzah nggak ada. Seperti antum unzila idza, itu nggak ada ditaruh tanda hamzahnya gitu. Kemudian kalau fi wasatil kalimati aw akhiriha kanu yaktubunaha alifan aw wawan aw ya'an. Kalau di tengah-tengah atau di akhir, mereka itu terkadang menulisnya waw, terkadang menulisnya alif, terkadang menulisnya ya, itu nggak tentu gitu. Kadang waw, kadang alif, kadang ya gitu. Aw la yaktubunaha, atau bahkan nggak ditulis sama sekali gitu. Wa hiya allati naktubuha fil imla'il hadits 'ala as-satr. Nah, yang sekarang kita tulis itu di atas satr gitu, di atas baris itu, di atas garis buku itu langsung tanpa ada ditulis waw atau ditulis alif atau ya, nggak ada. Jadi dulu itu tidak ditulis. Seperti apa? Ya murukum dulu ditulis ya murukum. Mukminin dulu ditulis muminin. Bi sama ditulis bi sama. Bara'ah ditulis apa? Barah. Yatabawwa'u ditulis yatabawwa. Al-lu'lu' ditulis al-lulu. Yubdi ditulis yubdi. Ja'ah ditulis ja, seperti itu. Kemudian kapan apa namanya? Gambar hamzah ini ditemukan? Ditemukan oleh Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Jadi ini beliau penemu yang luar biasa ini. Imam Khalil Ibn Ahmad, banyak sekali ini beliau penemuan-penemuan beliau di dalam ilmu bahasa Arab ini yang sangat bermanfaat, yang kita rasakan manfaatnya sekarang. Contohnya adalah salah satunya bentuk hamzah. Beliau ambil kepala ain, kepala ain itu beliau potong kepalanya, dijadikan apa? Sebagai bentuk hamzah. Kemudian beliau ambil apa? Ra'su harfil ain litaqarubi makhrajil harfain. Kenapa ain yang dipilih gitu? Sebab apa? Sebab ain itu makhrajnya dekat gitu, kata beliau. Dekat dengan hamzah, makanya dipilih ain. Apa kata Imam Muhammad Al-Kharraz Asy-Syarishi di dalam manzumah beliau Mawariduz Zam'an fi rasmi wa dhabtil Quran, ada manzumah nazam beliau namanya Mawariduz Zam'an. Wa khussatil 'ainu lima bainahuma min shiddatin wa qurbi makhrajaihima. Maka dipilihlah ain, kata beliau, karena hubungan yang sangat dekat antara keduanya, ain dengan hamzah. Dan juga karena makhrajnya dekat, kata beliau. Ada hubungan yang sangat dekat. Li'ajli dza, karena inilah khuttat 'anis siqati 'ainan minal kuttabi wan nuhati. Karena inilah apa namanya? Hamzah itu ditulis dengan bentuk kepala ain. Kemudian huruf shad, dad, ta, za. Nah, ini kan bentuknya mirip kan? Nah, jadi dulu itu
Dulu itu ta dan dha itu mirip seperti shad dad. Sangat mirip begitu. Jadi membedakannya gimana membedakannya? Mereka lah yang tahu kan. Kita nggak tahu. Mereka kan orang Arab. Jadi karena seiring berjalannya waktu, mereka berikan seperti tanda garis lurus ke atas gitu untuk membedakan Membedakan antara ta dengan shad, membedakan dha dengan dad gitu. Diberikan tanda seperti garis lurus ke atas gitu. Kemudian tatawuri syakli alamat al-i'rab. Harakat fathah, dhammah, kasrah. Jadi siapa yang merubah penitikan Abul Aswad Ad-Du'ali? Yang awalnya cuma titik di atas kan. Kalau fathah itu 1 titik di atas, kasrah 1 titik di bawah, dhammah 1 titik di depan. Siapa yang mengubah itu? Yang mengubah itu adalah Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 175. Beliau yang mengubah gitu. Faja'ala alamat al-fathi alifan mabtuhah fawqa al-harf al-maftuh. Jadi titik itu beliau ganti jadi apa? Jadi alif yang miring gitu. Alif miring ini, tak gitu. Di atas huruf. Kemudian wa alamat ad-dhammati wawan saghirah fawqa al-harf al-madmum. Jadi kalau hurufnya dhammah itu yang awalnya titik, beliau ganti jadi waw. Nah, waw itu kan waw mat, ganti taruh di atas. Yang sekarang berubah menjadi apa? Menjadi tanda dhammah itu kan mirip seperti waw kan? Itu awalnya memang waw dulu. Alif yang miring kan. Nah, jadi semakin lama semakin miring dia, semakin seperti tek gitu, semakin miring. Awalnya nggak terlalu miring gitu. Kemudian kalau kasrah, apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad? Beliau taruh iya yang ekornya miring gini. Ya, kecil ekornya miring. Bukan ya yang seperti S gini, bukan. Ya an saghiratan mardudatan ilal khalf. Ya kecil, ekornya ke belakang. Tahtal harfin maksur. Di bawah huruf yang berharakat kasrah. Zahaba ra'suha ma'a mururil ayyam wa baqiyat jarratuha. Kepalanya hilang, yang atasnya hilang. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanyalah ekor bawahnya saja. Yang itu menjadi tanda kasrah sekarang. Wa dha'afa al-harakata lid-dalalati 'ala at-tanwin. Nah, kemudian harakat itu di double gitu. Tandanya itu di double. Kalau waw di double jadi 2, kalau ya di double jadi 2 gitu kan. Supaya apa? Supaya menandakan bahwa di situ ada tanwin. Kemudian tanwin ar-rafa' al-muzhar. Nah, ini tanda tanwin ini awalnya bagaimana? Kan dhammah itu tandanya seperti waw gini kan. Tanwin itu awalnya seperti apa? Ittakhadha ba'du nusakhil masahif harfa nunin saghiratin fawqa al-harfi lid-dalalati 'ala at-tanwin. Sebagian penulis mushaf itu mengambil nun kecil kemudian diletakkan di atas di atas dhammah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa di sana bertanwin, huruf itu bertanwin. Sekaligus menjadi penanda bahwa huruf itu dibaca izhar. Wa isyaratan li izhari tanwinir rafa'. Jadi ini jelas di sini kan ada tanda dhammah seperti ini. Kemudian baru diletakkan nun kecil di depannya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ini ada masih ada contohnya, masih ada manuskripnya yang dicantumkan oleh Syekh Aiman di sini. Seiring berjalannya waktu, nun itu yang awalnya gini, dibalik jadi gini. Dibalik jadi gini. Itu diletakkan di atas tanda dhammah seperti itu. Kemudian tanda sukun. Nah, tanda sukunnya asalnya apa? Tanda sukun ini yang nemukan juga Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau ambil dari mana? Dari kepala kha. Asal katanya adalah khafif. Khafif itu artinya ringan. Jadi kha itu beliau ambil, tapi titiknya beliau buang gitu. Diambil dari kata al-khafif. Qala al-Imam ad-Dani fi kitabih al-muhkam fi naqd al-masahif. Imam ad-Dani bilang di kitab al-muhkam, wa ahlul arabiyyah min sibawayh wa 'ammati ashabihi yaj'aluna 'alamatahu kha'an.
Dan ahlul Arabiyah, ahli bahasa Arab dari Sibawayh dan jumhur murid-murid Imam Sibawayh menjadikan tanda sukun itu adalah kha. Yuriduna bidzalika awwala kalimati khafif. Maksud mereka apa? Tanda dari kha itu apa maksudnya? Maksudnya adalah kata khafif, singkatan dari kata khafif. وجرى عمل المغاربة على جعل علامة السكون دائرة مفرغة الوسط أخذت من آخر كلمة جزم. Orang Magharibah, apa yang mereka lakukan? Mereka itu justru enggak mengambil tanda kepala kha, tapi mereka ambil apa? Seperti bulatan gini, yang mereka ambil dari kepala mim. Kepala mim. Jadi mim itu, mim yang seperti ada ekornya ke bawah, itu kalau diambil kan bulat tuh, seperti bulat. Nah, itu apa namanya? Singkatan dari apa? Dari kata jazm. Jazm itu biasanya tandanya sukun gitu. Makanya diambillah mim itu untuk menandakan sukun. Qala al-'allamatu siapa? Al-Kharraz Asy-Syarishi fada'iratun 'alamatu sukuni a'lahu wat tashdid harfu syin. Fadaratun alamatu sukun a'lahu. Maka tanda bulatan itu adalah tanda sukun yang diletakkan di atas huruf. Wat tasdidu harfus syini. Tasdid itu, tanda tasdid yang gigi itu diambil dari kata itu artinya tasdid gitu, syaddah. Itu dipakai kata huruf shin, diambil dari huruf shin. Kemudian tanda syaddah, waqtara al-Khalil aidan lil harf al-musyaddad. Nah, Imam Khalil juga menemukan membuat tanda huruf yang bertasydid seperti gigi gini, hiya ra'su harfi shin, itu adalah harfu shin. Akhadhaha min awwal kalimati syadid. Beliau ambil dari awal kata dari huruf syadid. Jadi syadidnya dibuang, diambil cuma giginya doang. قال الإمام الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف. Imam Ad-Dani bilang di kitab Al-Muhkam, وصورة التشديد على هذا المذهب شين, dan bentuk tasydid, gambar tasydid menurut mazhab ini adalah shin, لأنه يراد أول شديد, karena maksudnya adalah awal dari kata syadid. Syadid itu ya tasydid. وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابهما. Ini adalah mazhab al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dan kebanyakan atau jumhur dari murid-murid beliau berdua. Alamatu hamzatul wasl, tanda hamzatul wasl. Apa tandanya? Tanda hamzatul wasl itu adalah kata silah. Jadi silah ditulis seperti ini. Ja'ala al-Khalil aidan alamata hamzatul wasl ra'sa sadin saghira. Jadi tanda hamzatul wasl itu kepala sad kecil gitu. Yudha'u fawqa alif al-wasl, diletakkan di atas alif wasl. Akhadhahu min awwal kalimati silah, yang beliau ambil dari awal kata silah. Sad dari kata silah itu diambil. Qala al-Imam Ad-Dani, Imam Dani bilang lagi, wa ahlun naqti yusammuna hadhihi al-jarrah silatan. Nah, ulama ulama yang mengatur titik-titik itu menamakan bentuk ini adalah silah. Lianna al-kalam alladhi qabla al-alif hiya alamatuhu. Karena apa? Karena kalam yang sebelum alif ini ada kalam yang sebelum alif ini yusalu billadhi ba'dahu. Jadi misalnya ada wallazi. Nah, waw itu disambung dengan allazi, bukan dibaca wa allazi tapi wallazi, disambung, masukkan. Fayattasilani wa tadhhabu hiya min al-lafz, maka silah itu artinya nyambung. Jadi kata sebelumnya, kalam sebelumnya itu nyambung gitu. Jadi hamzatul wasl itu dibuang. Kemudian tanda bendera yang ada yang menunjukkan panjang. Itu diambil dari mana? Itu diambil dari mad. Mad kalau ditulis mim, ditarik, kemudian ada dal. Nah, lama-lama tinggal seperti bendera.
Ini juga buatannya Imam Al-Khalil. Masya Allah. Kemudian di dalam mushaf itu kan ada huruf yang ditulis tapi tidak dibaca. Ditulis tapi tidak dibaca. Bagaimana kita membedakan antara huruf yang ditulis tapi tidak dibaca? Huruf yang dibaca tapi tidak ditulis. Ada gitu kan di Quran kan? Zalika. Zalika. Itu setelah zal tidak ditulis alif di dalam mushaf tidak. Tapi dibaca gitu kan. Nah, ini perlu tanda gitu, perlu tanda untuk membedakan mana yang baca, mana yang enggak. Qala al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani bilang lagi. Memang beliau ini merujukan di dalam masalah rasam dan penitikan Al-Quran. I'lam, kata beliau, ketahuilah anna nuqtata salafi ahli al-Madinati wa ahli baladina, bahwasanya ulama yang tugasnya memberikan titik di dalam mushaf dari ahlul Madinah dan ahlu baladina, kata beliau, dan orang orang negeri beliau di Andalus itu punya istilah khusus. Yang istilah bagaimana? Ala ja'li daratin sughra bil hamra. Mereka buat bulatan kecil yang berwarna merah ala al-hurufiz zawaid. Diletakkan di huruf-huruf yang memang tidak dibaca gitu. Tidak dibaca tapi ditulis. Al-ma'dumati fil lafz, yang ditulis tapi tidak dibaca. Seperti apa? Seperti mi'ah. Mi'ah itu ditulis mim, kemudian alif, baru hamzah yang di atas ya, baru ta. Itu kan alifnya tidak dibaca. Seperti ulu, ulul albab, seperti ulaika. Nah, kan ulaika setelah hamzah u, ada waw. Waw itu tidak dibaca, bukan ulaika, bukan. Jadi yang tidak dibaca ini diberikan tanda nol, gitu, tanda bulat di atasnya. Summa qal, kemudian Abu Amr berkata, wa hadhihi ad-dara allati tuj'alu ala harf az-zawaid. Nah, bulatan yang ditaruh di huruf-huruf tambahan ini, hiya as-sifrul latif alladhi yaj'aluhu ahlul hisab ala al-'adad al-ma'dum. Nah, jadi tanda yang sama ini itu digunakan oleh orang ini, hitung-hitungan, orang-orang matematika. Itu mereka jadikan untuk sebuah tanda untuk angka yang tidak ada gitu, untuk nol. Sebab apa? Sebab bulatan ini itu kan nol gitu kan. Itu menandakan tidak ada apa-apa gitu. Nol itu kan tidak ada gitu. Makanya itu dipakai sama mereka gitu. Dalalatan ala adamihi, untuk menunjukkan bahwa tidak adanya angka itu. Li adamil harfiz zaidi fi nutq, karena tidak adanya huruf yang ditambah di dalam pengucapan. Alamatu suqutil alifi waslan wa thubutuha waqfan. Tanda hilangnya alif ketika wasal. Alif tidak dibaca ketika wasal. Kemudian ketika waqaf dibaca. Seperti yang kemarin, ana aktsaru minka mala. Itu kan ada alifnya, tapi ketika wasal nggak dibaca. Istalah al-mu'asirun. Nah, ulama belakangan ini membuat istilah bahwa meletakkan tanda nol yang kita biasa pakai, yang lonjong ke atas, di atas alif itu. Alif yang diucapkan yang dibaca ketika waqaf, kemudian dihilangkan ketika wasal. In waqa'at qabla mutaharrikin. Apabila terletak sebelum huruf mutaharrik, seperti ana aktsaru. Ana, setelah ana ada aktsaru, huruf yang berharakat. Maka di sini dibuat tanda. Fa in waqa'atil aliful madhkuratu qabla sakinin, kalau alif tersebut terletak sebelum sukun, turikat min ghairi dhabtin, maka tidak perlu lagi diberikan tanda nol. Kenapa? Karena memang tidak akan dibaca gitu. Seperti apa? Seperti anan nazir. Anan nazir. Itu kan nggak perlu lagi diberikan tanda nol di atas, karena memang nggak dibaca gitu. Al-hurufus saghiratu zaidatu ala rasm. Huruf kecil tambahan. Nah, seperti misalnya Maliki Yaumiddin. Itu di atas mim itu diberikan tanda.
Nah ini kan dibaca, ketika dibaca Maliki Yaumiddin, panjang ma-nya, tapi nggak ditulis alifnya. Yulhaqu ulama'ud dhabti ahrufan saghirah. Ulama'ud dhabt itu meletakkan huruf-huruf kecil badal al-ahruf allati huzifat min al-khat, sebagai pengganti huruf-huruf yang dibuang. Seperti yang saya contohkan tadi, ala adatil Arab fi al-kitabati zaman an-nubuwah. Tidak ditulis sesuai dengan apa kebiasaan orang Arab di zaman nubuwah. Wa dzalika lidalalati ala wujubi nutqiha. Jadi huruf-huruf kecil itu dicantumkan di dalam mushaf ini untuk menunjukkan bahwa itu huruf itu memang wajib dibaca. Maliki Yaumiddin. Jangan kita baca Maliki Yaumiddin. Kemudian misalnya Zalikal Kitab, jangan kita baca Zalikal Kitab, jangan. Karena Zalikal Kitab alifnya wajib dibaca meskipun tidak ditulis. Fayad'una, apa yang mereka lakukan? Alifan khinjariyah. Mereka letakkan alif khinjariyah namanya. Makan al-alif al-mahdhufah, di tempat alif yang buang. Nah, jadi pada kata Malik Yaumiddin ada tanda runcing itu apa namanya? Itu namanya alif khinjariyah. Ditulis nih. Supaya apa? Supaya tahu. Kalau sebelumnya belum tahu ini tanda apa yang runcing ini namanya alif khinjariyah. Ditulis nih ya, alif khinjariyah. Seperti apa? Malik Yaumiddin, kemudian al-kitab, al-la'i, dan seterusnya. Wa yad'una nunan saghiratan makana nunil mahdzufah. Nah, nun kecil ditaruh di mana? Di tempat yang ada nunnya yang dibuang, seperti nunjil mu'minin. Nah, nunjil mu'minin yang ditulis nggak ada nunnya, cuma satu gitu. Kemudian fanuji man nasya. Awalnya kan fanuji man nasya. Ada yang baca fanuji man nasya. Kan ditambah nun kecil gitu. Kemudian ta'manuna. Kemudian menurut bacaan Ismam, malaka la ta'manuna. Kalau Ismam itu Raum itu dibaca nun gitu. Baca nun, makanya nun ditaruh nun kecil seperti itu. Wa yad'una wawan saghiratan makana al-wawil mahdzufah. Jadi waw kecil diletakkan di mana? Diletakkan di sebagai apa namanya? Diletakkan di tempat yang di mana waw itu dibuang. Seperti Dawud. Itu ditulis cuma satu wawnya. Tapi dibaca Dawud, bukan Dawud. Kemudian Mawuriyah, bukan dibaca Mawuriyah, bukan. Wa yad'una ya'an mardudatan ilal khalf. Mereka meletakkan ya kecil yang ekornya ke belakang, makanal ya'il mahdzufah, di tempat ya yang dibuang. Seperti ilafihim. Fama atani Allahu, seperti itu. Kama yad'una al-wawa wal ya' al-madhkuratain lidalalati ala wujubi maddi as-silah. Sebagaimana mereka meletakkan waw dan ya tersebut yang waw kecil ya kecil itu sebagai apa? Sebagai penunjuk bahwa wajib silah. Seperti apa? Innahu ala raj'ihi. Innahu itu kan dibaca dua harakat. Nah, diletakkanlah waw kecil di depan ha itu. Sama juga ala raj'ihi, ya kecil di bawah ha tersebut. Kemudian huruf yang dibaca tapi bukan seperti yang ditulis. Memang penulisan mushaf ini memang ini ya, apa namanya, sangat rumit gitu. Ada yang ditulis tapi nggak dibaca. Ada yang dibaca tapi nggak ditulis itu. Ada yang lain ditulis, lain dibaca gitu kan. Inilah mushaf ini. Makanya mushaf ini, Quran ini nggak bisa kita beli mushaf di toko buku, kemudian kita bawa pulang lalu kita baca sendiri, nggak bisa. Karena sesat kita. Karena baca Quran ini harus berguru. Gitu. Ini buktinya ini gitu. Yang tadi ada yang ditulis, ada yang enggak. Yang ditulis enggak semua dibaca. Kemudian yang enggak ditulis, enggak semuanya enggak dibaca. Ada yang juga yang dibaca seperti itu. Seperti misalnya kata as-salah. As-salah itu ditulis setelah lam itu pakai waw. Kemudian juga misalnya busyrakum. Busyrakum setelah ra itu ya. Jadi jangan kita baca busyrikum.
seperti itu. Jangan kita baca seperti itu. Jadi untuk pengganti itu supaya kita baca as-salah wa aqimus salah, jangan kita baca wa aqimus salawuh. Jangan kita baca seperti itu. Apa yang dilakukan para ulama? Diberikan tanda alif. Diberikan apa? Tanda alif khinjariyah. Alif khinjariyah. Kemudian wa yad'una sinan saghirah. Mereka meletakkan sin kecil di atas sad, lidalalati ala nutqis sin, untuk menunjukkan bahwa yang dibaca itu sin bukan sad. Wa dzalika fi wa yabsut bastah. Nah, di kata yabsut dan kata bastah. Fa in wada'u sina tahta sad. Nah, kalau yang ditaruh kalau sinnya ditaruh di bawah sad, dalla dzalika ala jawazil wajhain. Maka itu tanda boleh dibaca dua-dua, boleh dibaca sad, boleh dibaca sin. Seperti apa? Al-musaytirun, seperti itu. Alamatus sukun wal idhar ini sudah kita bahas kemarin. Alamatul idghamil kamil sudah kita bahas. Alamatul sukun wal idhar, kalau dia idhar itu apa namanya? Harokatnya harokat aslinya. Kalau ada sukun ya sukun ditaruh sukun. Kemudian kalau apa namanya? Kalau bertanwin ya sama tanwinnya normal gitu. Tapi kalau al-idgham maka sukunnya itu dibuang. Kalau idgham atau ikhfa itu sukunnya dibuang. Kemudian kalau idgham kamil, jadi huruf setelah sukun itu diberikan tanda tasydid seperti itu. Ini sudah kita bahas kemarin di bahasan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Kemudian terakhir alamatul imal al-kubra wal ismam, tanda imalah. Apa tanda imalah? Tanda imalah itu adalah tanda bulat atau bisa tanda yang lain seperti misalnya tanda layang-layang gitu. Bentuk layang-layang itu untuk menandakan apa? Menandakan ada imalah atau ismam. Begitu juga tanda tashilul hamzah. Tanda tashilul hamzah itu tandanya bulat. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah kita sudah selesaikan tentang pembahasan bahasan marahil kitabati wa dhabti al-mushaf asy-syarif. Bismillah, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang al-farq baina rasmil mushafi wal rasmil imla'i. Apa perbedaan antara rasmul mushaf wal rasmul imla'i? Penulisan mushaf dan penulisan biasa, Arab biasa. Tulis di buku-buku dan yang lain sebagainya. Ada pertanyaan di sini? Hadir Ustaz, Tafadhal Ustazna. Hadir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya waktu daurah pertama mungkin pernah saya tanyakan, tapi mungkin coba saya ulang kembali nih. Terkait dengan mushaf yang berwarna itu Ustaz. Mushaf yang sekarang kalau kita lihat kayak tadi kan penjelasan seperti huruf yang tidak dibaca itu di Quran Arab yang berwarna itu pakainya sekarang Ustaz. Yang aplikasi ayah itu dia diwarnai Ustaz, tidak disukun tapi diwarnai dengan abu-abu. Begitu. Nah, kaitannya dengan itu apakah pewarnaan mushaf, perwarnaan hukum misalnya idgham nanti diwarnai apa, mat wajib, mat jaiz itu nanti tanda layarnya itu kadang dikasih warna itu Ustaz. Apakah ini kaitannya dengan kitabah atau dhabtul mushaf Ustaz? Pertanyaan saya itu. Yang kedua, lanjut boleh Ustaz nih? Lanjut. Yang kedua, apakah untuk ilmu qiraat mushaf, apakah ada mushaf qiraat itu ada tatawurnya Ustaz? Atau ini hanya khusus untuk misalnya mushaf khusus satu qiraat saja atau secara keseluruhan nanti ada gitu. Syukran Ustaz.
terkait yang poin pertama itu Nggih. masalah pewarnaan itu gimana ya? Apakah termasuk itu bagian rasam atau bagian dhabt? Kalau bagian dari rasam itu bukan bagian dari rasam. Karena bagian dari rasam itu sudah final. Rasam itu sudah final. Setelah ditulis di zaman Nabi sudah selesai gitu. Nah, Tidak ada perubahan-perubahan. Tapi yang selain itu seperti titik, seperti yang lain-lainnya itu merupakan ijtihad yang nanti gunanya untuk apa? Untuk mempermudah kita. Nah, pewarnaan ini juga masuk ke dalam bagian ini. Bagian dhabt. untuk mempermudah kita, tapi bukan bagian dari rasm. Kemudian masalah perkembangan penulisan mushaf. Nah, apakah ini khusus riwayat tertentu atau ada di sana misalnya qiraah-qiraah lain yang punya perkembangan tersendiri gitu kan? Nah, Perkembangannya lain gitu, artinya dari mana gitu. Yang kita bahas ini adalah perkembangan penulisan mushaf, perkembangan dhabtul mushaf secara umum. secara umum. Jadi kalau misalnya kita ingin menulis misalnya atau ingin mencetak sebuah mushaf sesuai dengan riwayat misalnya Qalun atau riwayat misalnya Al-Bazzi dari Imam Ibnu Katsir. Nah, ini kaidah-kaidah yang ada ini seperti misalnya tanda fathah, tanda kasrah, tanda dhammah, tanda mat, kemudian titik-titik ini, kemudian nanti seperti alif khinjariyah, kemudian seperti tanwin, kalau dia tanwinnya itu izhar, bagaimana tandanya? Kalau tanwinnya itu dibaca ikhfa atau dibaca idgham atau dibaca iqlab. Nah, ini kaidah yang semua ini berlaku di mana-mana. Berlaku di mana-mana. Sama juga seperti misalnya imalah. Nah, kalau imalah kubra misalnya, kalau imalah kubra itu misalnya di riwayat Hafs itu tandanya nanti bakal sama dengan imalah kubra yang di riwayat lain gitu, seperti itu. Jadi ini kaidah yang umum gitu. Oh, Masya Allah. Hadir Ustaz, syukur Ustaz. Karena saya kemarin download beberapa mushaf Ustaz. Cuman saya belum sempat untuk mempelajarinya karena kan lumayan harus ada beberapa materi yang saya kuasai gitu. Ada yang qiraah sab'ah saja, ada yang qiraah asyra sughra. Mushaf PDF Ustaz, tapi bukan beli Ustaz. PDF itu. Saya lumayan satu mushaf sampai 400 500 MB, lumayan besar juga itu, hampir mendekati 1 GB, lumayan besar. Nggih. Iya, Nggih, syukran Ustaz, syukran. Jazakumullah khair. Ada Ustaz Abdul Ghaffar bertanya, apakah ada hubungan dari perbedaan cara baca di qiraah lain terkait penulisan mushaf? Kurang paham saya maksud pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan masih di jalan, bisa nyalain kamera. Iya. Ini terkait baca-bacaan yang berbeda Ustaz. Misal qiraah ini cara bacanya berbeda gitu. Apakah itu salah satu pengaruh dari penulisan ini gitu atau nggak ada hubungannya gitu? Iya, paham. Oke. Masalah bacaan seperti misalnya ada bacaan Maliki Yaumiddin itu bukan karena penulisan. Nah, ini perlu kita ingat ya. Justru sebaliknya, Ustaz Abdul Ghaffar, sebaliknya. Tulisan itu misalnya Maliki Yaumiddin yang ditulis di mushaf itu kan tanpa alif. Itu justru karena apa? Supaya ngikutin qiraatnya gitu. Bukan kita baca Maliki Yaumiddin gara-gara ditulis tanpa alif, bukan. Itu ditulis supaya ngikutin qiraatnya gitu. Paham ya? Seperti misalnya yukhadi'una Allah walladzina amanu.
Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'un itu kan yakhda'un setelah kha sukun tidak ada alif. Itu sesuai dengan qiraah misalnya wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Oh iya. Jadi kalau wa ma yukhadi'un tidak ditulis alif supaya apa? Supaya sesuai dengan qiraah yang baca wa ma yakhda'un seperti itu. Oh, gitu. Iya. Jelas ya Ustaz Abdul Ghaffar ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jazakallah. Jadi yang ngikut itu ininya tulisannya, bukan bacaannya. Oh, afwan Ustaz. Pripun Ustaz? Gimana tuh Ustaz? Qiraatnya yang diikuti mushafnya nggih. Yang mengikut itu tulisan mushafnya gitu. Oh. Yang ngalah itu tulisan mushafnya gitu. Oh alah. Saya lihat di sini Jadi kan misalnya ada dua qiraah misalnya kan. Iya. Ada dua qiraah. Ada yukhadi'un, ada yakhda'un. Nah. Jadi kan nggak mungkin kan ditulis dua-duanya kan, satu yukhadi'un, satu yakhda'un. Ada salah satu cara tulis harus ada yang ngalah gitu. Oh. Makanya yang ngalah yang mana? Yang ada alifnya ngalah gitu. Supaya apa? Supaya tetap bisa terbaca yakhda'un gitu. Naam. Nanti yang baca yukhadi'un tinggal dikasih alif khinjariyah. Aman kan? Iya. Di mushaf juga begitu tulisannya Ustaz. Ada. Iya, seperti itu. Oh, gitu ya rahasia. Misalnya apa lagi ya? Ada banyak contoh itu di dalam mushaf itu. Misalnya fidyatun ta'amu miskin. Itu yang di surah apa? Surah ayyaman ma'dudat, man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Nah, kata miskin ini sebenarnya di qiraah Nafi' itu dibaca fidyatu ta'ami masakin. Ada kata masakin, ada kata miskin. Jadi yang mana yang harus kita tulis nih? Nah, yang masakin yang pakai alif ngalah gitu. Maka ditulis miskin. Jadi nanti ketika diberikan harokatnya masakin, jadi setelah mim kemudian sin berharokat fathah ditambah alif khinjariyah seperti itu. Jadi ditulis miskin kenapa? Liwafiqal qira'atain katanya. Seperti itu. Masya Allah. Liyashmalal qira'atain seperti itu. Liyashmalal. Jelas ya? Hadir senang Ustaz. Masya Allah, banyak rahasia nih yang kita belum tahu nih. Banyak hal bukan rahasia. Apa Ustaz? Allah. Gimana Ustaz Burhan? Ya, satu pertanyaan Ustaz. Yang bukan sabar Ustaz. Enggak, terputus suaranya Ustaz Burhan. Ya Ustaz, yang menemukan huruf hamzah di Ustaz. Imam siapa namanya? Al-Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Wafat tahun 175 Hijriyah. Ditulis ya, Al-Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi wafat tahun 175 Hijriyah. Jadi usahakan nama-nama ini, nama-nama tokoh-tokoh besar ini, tanggal wafatnya itu harus diingat. Supaya apa? Supaya kita tahu gitu. Urutannya itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Urutannya supaya kita dapat. Jadi Imam Al-Khalil Ibn Ahmad ini adalah guru dari Imam Sibawayh. Kita sering dengar kata Sibawayh kan? Ulama nahwu yang paling hebat itu Imam Sibawayh. Itu guru beliau itu adalah Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Itu beliau penemu ilmu arud. Penemu ilmu tentang khusus membahas tentang syair.
Jadi beliau itu menemukan apa namanya, formula pembuatan syair gitu. Jadi syair itu nggak ditulis sembarangan. Sama Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi, dia temukan formula itu, ketukan-ketukan syair itu dia temukan. Itu dia. Ada pertanyaan lain? Cukup, Ustaz. Kalau Anas cukup, Ustaz. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita tutup saja kajian kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan khatamkan kitab ini. Jadi, usahakan hadir ya, Ustaz Abdul Ghaffar. Usahakan minggu depan hadir. Soalnya kita akan kita khatamin kitab ini, insya Allah. Alhamdulillah setelah berapa pertemuan, Ustaz Fahri? Udah 23 ya? Oke, 23 pertemuan. Alhamdulillah. Setelah banyak rintangan ya kan, banyak cobaan, akhirnya kita selesai sampai di stasiun, stasiun pemberhenti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita. Jadi kalau seandainya antum-antum semua yang sudah pernah belajar ini, nanti kalau seandainya ada teman-teman yang nanya gitu kan, minta rekomendasi kalau mau belajar tajwid, belajar apa. Setidaknya kalau antum belum bisa ngajar tajwid musawwar, antum ngasih rekomendasi bahwa bilang sama mereka kalau mau belajar tajwid, belajarnya kitab tajwid musawwar gitu. Jadi kita ikut andil dalam apa? Dalam mempopulerkan kitab ini, menyebarkan kitab ini. Karena kalau kita ikut juga dalam menyebarkan kitab ini, nanti 100 tahun ke depan kitab ini semakin populer, kita ada ikut andil di dalam menyebarkan kitab ini. Kitab ini nanti sampai ke generasi-generasi setelahnya, itu kalau itu sebab kita, itu insya Allah kita dapat ini juga, dapat pahalanya juga. Nah, jadi misalnya matan Jazariyah gitu kan, itu kalaulah bukan orang-orang di zaman Imam Jazari yang menyebarkannya, yang mempopulerkannya, yang mengajarkannya, itu nggak akan sampai kepada kita. Jadi mereka yang turut menyebarkan kitab itu juga mendapatkan pahalanya gitu. Bukan orang yang mengajarnya saja, bukan. Jadi kalau ada teman-teman nanti punya teman atau saudara ingin belajar tajwid, bisa disarankan kitab tajwid musawwar. Masya Allah, kitabnya bagus. Sekarang juga sudah ada terjemahannya. Kemudian ada juga panduan dalam pengucapan hurufnya, ada gambarnya, Masya Allah mudah sekali. Sangat bagus sekali kitab ini. Banyak contoh-contohnya juga. Kitabnya juga termasuk bisa dikatakan lengkap. Gitu. Lengkap dari segi tajwidnya, dari segi ilmu rasamnya, kemudian dari segi wakaf dan tidak, sangat-sangat lengkap, ringkas, dan kitabnya indah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Syekh Aiman Rusdi. Allah memberikan beliau ganjaran yang sebesar-besarnya. Menjadikan beliau ahlul Quran yang hakiki. Kemudian kita ini mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menjadi ahlul Quran. Allahumma amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan usaha yang sedikit ini bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi. Amin Allahumma. Di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Iya. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Satu pertemuan lagi. Mari. Makasih Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.